Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia atau HUT RI ke-79 Republik Indonesia berlangsung di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dan Jakarta. Ini adalah pertama kalinya peringatan HUT RI digelar di IKN Nusantara. Upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN dan Jakarta dimulai pukul 11 WITA dan pukul 10 WIB, Sabtu, 17 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo pun memimpin upacara peringatan HUT RI di Istana Garuda IKN, sementara Wapres Maruf Amin mengikuti upacara dari Istana Merdeka Jakarta. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan peringatan HUT RI tahun ini berbeda. Sebab, kata dia, acara akan digelar di IKN dan Jakarta. Kita ketahui esok hari kita akan merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang diawali dengan memperingati detik-detik proklamasi di pagi hari dan sore hari. Kita akan penurunan bendera di mana tahun ini sangat berbeda, kita melaksanakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, yang akan kita laksanakan di IKN, Ibu Kota Negara, ujar Heru sebelumnya dalam keterangan pers tertulis, Jumat, 16 Agustus 2024. Sementara itu, juri bicara Wakil Presiden Maruf Amin, Mas Duki Baidlawi, mengatakan Maruf akan mengikuti upacara hari ini di Istana Merdeka. Upacara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iya, upacara di Istana Merdeka, sepengetahuan saya begitu, kecuali ada perkembangan baru, tutur Mas Duki saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi inspektur upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Upacara 17 Agustus di IKN itu menjadi yang pertama sekaligus terakhir kali bagi Presiden Jokowi. Pasalnya, pada Ahad, 20 Oktober 2024 mendatang, Presiden Jokowi akan menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun upacara 17 Agustus di IKN ini, Presiden Jokowi dengan didampingi Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara acara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin yang didampingi Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 1.400 tamu undangan berdatangan ke IKN yaitu ke Penajam Pasar Utara. Mereka adalah menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, tokoh agama dan budaya, hingga pekerja konstruksi sekitar proyek Nusantara. Namun, tidak semua pembantu Presiden Jokowi diundang untuk ikut upacara 17 Agustus di halaman depan Istana Negara IKN. Sebagian berpartisipasi pada perayaan di Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian acara 17 Agustus 2024 di IKN dimulai pukul 00 WITA dengan upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa IKN. Agenda berlanjut pada pukul 9.15 WITA untuk pertunjukan kesenian di lapangan upacara Istana Negara IKN. Ada kirap duplikat bendera pusaka dan salinan teks proklamasi di Istana Negara IKN pukul 10.15 WITA. Sebelum pada pukul 11 WITA upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Istana Negara IKN dimulai. Pertunjukan kesenian di lapangan upacara Istana Negara IKN kembali digelar pada pukul 15.45 WITA. Sebagai acara penutup upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih di lapangan upacara Istana Negara dimulai pukul 17 WITA. Ini kan masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara, agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan, jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan, kata Jokowi di Jakarta, 11 Juni 2024, soal keputusan menggelar HUT ke-79 RI di dua tempat. Pemerintah Jokowi merencanakan sedemikian rupa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Rencana itu ditentang berbagai macam kelompok sipil karena kekhawatiran lingkungan hingga beban fiskal. Meskipun demikian sampai saat ini belum ada keputusan resmi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Sebab Jokowi belum menekan surat keputusan Presiden pemindahan ibu kota. Jokowi sendiri mengatakan pembangunan proyek IKN membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Anggaran untuk IKN terus melonjak, seiring belum adanya realisasi investor asing. Kementerian Keuangan mencatat untuk HUT ke-79 RI saja pemerintah menghabiskan 87 miliar rupiah, karena acara digelar di dua tempat. Padahal tahun sebelumnya di Jakarta, hanya 53 miliar.